Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ahlan wa sahlan mujaddadan wa ma'akum Ahmad Hidayatullah. Al-yawm nahnu sanabhas an al-maf'ul bih. Al-maf'ulu bih wal ismul mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih adalah isim mansub yang jatuh bersamanya fi'il. Bahasa sederhananya, maf'ul bih adalah objek dari suatu aktivitas atau kata kerja. Contoh, Muhammad membuka pintu. Muhammad sebagai subjek, membuka sebagai predikat atau kata kerja, dan pintu sebagai objek. Nah, dalam bahasa Arab, objek ini disebut sebagai maf'ul bih. Ketentuannya, maf'ul bih adalah objek dari suatu aktivitas atau kata kerja, dan i'rab dari maf'ul bih adalah nasab. Contoh kalimat dalam bahasa Arab, fahimat tilmidhu ad-darsa. Seorang murid telah memahami pelajaran. Fahima sebagai fi'il madhi, ia mabni fathah. At-tilmidhu sebagai fa'il atau pelakunya, i'rabnya adalah rofa dan tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Ad-darsa sebagai maf'ul bih atau objek, i'rabnya adalah nasab dan tanda nasabnya itu fathah karena isim mufrad. Pembagiannya, maf'ul bih itu ada dua. Yang pertama dhohir, yang kedua dhamir. Contoh yang dhohir, yahmilu Ibrahim al-kitaba. Ibrahim membawa kitab. Yahmilu sebagai fi'il atau kata kerja, Ibrahim sebagai fa'il atau pelaku, al-kitaba sebagai maf'ul bih atau objek. I'rab dari al-kitaba adalah nasab dan tanda nasabnya fathah. Contoh di bawahnya, Rakiba Muhammadun al-hisona. Muhammad menaiki kuda. Rakiba sebagai fi'il, ia fi'il madhi. Muhammad sebagai fa'il, i'rabnya rofa. Dan al-hisona sebagai maf'ul bih. I'rabnya nasab dan tanda nasabnya fathah. Contoh yang dhamir ada dua. Yang pertama dhamir muttasil atau sambung dengan fi'il. Yang kedua dhamir munfasil atau terpisah. Contoh yang muttasil. Syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Syafa ini sebagai fi'il madhi, ka sebagai maf'ul bih, bentuknya dhamir muttasil, kemudian Allah sebagai fa'ilnya. Contoh di sampingnya, jazakumullah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jaza sebagai fi'il madhi, kemudian kum sebagai maf'ulun bih, berupa dhamir muttasil, Allah sebagai fa'ilnya. Contoh yang munfasil atau terpisah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka sebagai maf'ul bih berupa dhamir munfasil, ia terpisah. Kemudian na'budu sebagai fi'il dan fa'ilnya adalah dhamir nahnu. Nah, ini yang membedakan. Kalau berupa dhamir munfasil itu ada penghususan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi tidak menyembah yang lainnya begitu. Beda ketika kita mengatakan na'buduka. Kalau na'buduka berarti dhamir mutasil ya masuknya. Kalau na'buduka itu artinya kami menyembahmu. Bisa jadi menyembah yang lain, naudzubillah. Tapi kalau iyyaka na'budu itu khusus hanya kepadamu kami menyembah begitu. Sama contohnya di bawahnya. Iyyaki uhibbu, hanya kepadamu aku cinta. Nah, ini khusus, aku cintanya hanya ke kamu begitu. Tapi kalau semisal uhibbuk, aku mencintaimu,
bisa jadi mencintai yang lainnya begitu. Jadi lebih umum. Makanya dalam surat Al-Fatihah pakainya dhamir yang munfasil. Iyyaka na'budu karena ada penghususan begitu. Demikian pembahasan singkat kita tentang maf'ul bih dan pembagiannya. Semoga bisa difahami dengan baik. Nakhtatim liqa'ana bi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.